Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menuntun dan memelihara kami bersyukur karena semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami kembali datang kepadamu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya setiap benih firman Allah mendapatkan tempat di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 14 ayat yang ke-19. Orang jahat tunduk di dekat orang baik. Orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Alkitab menyatakan orang-orang yang bertindak berdasarkan nalurinya sendiri, bukan berdasarkan kebenaran Tuhan, bukan berdasarkan naluri mengikuti kehendak kebenaran, tetapi yang berjalan sendiri disebut sebagai orang yang jahat. Orang yang jahat ini orang yang selalu melakukan pelanggaran, yang hidup berdasarkan kemauan diri sendiri, yang hidup berdasarkan kehendak diri sendiri. Alkitab berkata orang jahat tunduk di dekat orang baik. Orang yang jahat itu tunduk di dekat orang yang baik. Artinya orang jahat itu pasti dikalahkan oleh orang yang baik. Atau dengan kata lain, kejahatan pasti dikalahkan oleh kebenaran, kebaikan. Dan setiap orang yang jahat, dia akan duduk dekat orang baik. Artinya, bisa saja orang jahat itu ada di lingkaran orang-orang benar. Bahkan dia mungkin duduk semeja dengan kita. Tetapi saya ingin pastikan begini, bahwa orang-orang yang jahat pun perlu Tuhan untuk mengubah hidupnya. Mungkin janganlah kita berprasangka bahwa lingkungan saya adalah orang yang benar semua. Belum tentu. Seperti pernyataan Salomo, orang jahat duduk di dekat orang baik. Orang jahat itu duduk dekat dengan orang baik. Ini indikasinya di sekitar lingkungan di mana kita berkomunitas. Selalu saja ada yang duduk di situ orang-orang yang jahat. Tidak selamanya orang yang duduk dengan kita itu menjadi pendukung kita. Tidak selamanya orang yang di dekat kita itu adalah orang yang sepaham, sependapat, mengerti tentang kita. Tapi dia juga ada orang-orang yang jahat. Seperti 12 murid Yesus, ada satu Yudas yang jahat, yang menjadi pengkhianat. Sekali lagi di sekeliling kita ada orang-orang jahat yang dimana kita bertanggung jawab untuk menyampaikan, menularkan, menawarkan kebenaran kepada mereka. Orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Orang fasik menanti-nantikan orang benar hanya di pintu gerbangnya. Ini berarti orang-orang fasik pun tahu bahwa mereka membutuhkan orang-orang yang benar. Dengan kata lain, bahwa orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Sesungguhnya orang fasik pun selalu berada, dia dekat dengan kita sebagai orang yang berdiri di atas kebenaran. Pertanyaannya, mereka mengapa mereka dekat dengan kita? Tidak lain tidak bukan adalah mereka perlu uluran tangan dari sebuah kebenaran.
Hidup kita ini terbuka untuk dibaca oleh semua orang. Hidup kita itu dibaca oleh sekaliannya orang. Kenapa? Itu sebabnya dalam diri kita ada air-air hidup, ada kebenaran-kebenaran yang harus diterima oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang jahat sekalipun. Karenanya sebagai orang yang percaya, tetap berdirilah di atas kebenaran karena Tuhan menjadi penopang bagi kita sekalian. Amin.